Halo, halo pecinta anime, halo pecinta manga, halo wibu baru, halo wibu lama, halo wibu-wibu, halo bapak-bapak. Selamat datang di channel saya Manaka San Channel. Di mana di channel ini saya akan menceritakan mereview beberapa manga yang menurut saya menarik dan yang ingin saya ceritakan kepada kawan-kawan sekalian. Oke, tanpa berbasa-basi langsung saja kita lanjut ke videonya. Check it out. Kami-sama no Yutori. Bagi kawan-kawan yang belum tahu, Kami-sama no Yutori ini adalah manga yang ditulis oleh Kaneshiro Miyuki Sensei dan diilustrasikan oleh Fujimura Akeji Sensei. Jadi bisa dibilang Muneki Sensei yang menulis ceritanya, sedangkan untuk bagian gambar, bentuk karakter, bentuk bangunan, adegan dan sebagainya itu digambarkan oleh Akeji Sensei. Selain manga Kami-sama no Yutori, Muneki Sensei juga menulis dua manga yang saat ini sedang populer katanya di My Anime List, yaitu manga Jagan dan juga manga Blue Lock, ya, Blue Lock. Bagi kawan-kawan yang dapat bahasa Inggris, tulisannya itu BLUCK. Oke. Kami-sama no Yutori ini terbagi atas 3 seri. Yang pertama itu adalah Kami-sama no Yutori. Yang kedua itu Kami-sama no Yutori ni. Dan yang ketiga itu ada yang namanya itu Zero. Zero ini adalah prequel dari cerita Kami-sama no Yutori. Kenapa sih kejadian yang terjadi di Kami-sama no Yutori ini terjadi? Itu awal cerita mulainya itu dari Zero ini. Kami-sama no Yutori ini bercerita tentang kisah seorang anak SMA yang memiliki kehidupan yang biasa-biasa saja. Nggak ada, biasa aja hidupnya, biasa aja, nggak ngapa-ngapain, baring-baring aja mungkin di rumah, jadi mungkin bosan ya gitu kan. Dan tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba berubah menjadi 180 derajat. Sedikit spoiler nih ya. Jadi tiba-tiba kepala gurunya itu meledak, hancur sehancur-hancurnya. Dan tiba-tiba dari kepala gurunya itu muncul sebuah boneka yang namanya itu Daruma. Daruma ini tiba-tiba mulai menghitung, bukan menghitung. Daruma ini mulai menyebutkan permainan yang sering dimainkan oleh anak-anak Jepang, anak-anak di Jepang, yaitu Daruma Sangga Koronda. Dimana kalau misalnya disebutkan Daruma Sangga Koronda, dia akan berbalik dan melihat ke belakang. Jika ada orang yang bergerak, orang itu akan tiba-tiba mati. Di situasi yang seperti itu, karakter utama kita ini bingung. Apa sih yang terjadi? Orang itu karena belum tahu peraturannya dan belum tahu apa yang terjadi, jadi terjadi kericuhan di mana-mana sehingga banyak orang berlarian. Setiap orang berlarian, bolong dadanya, hilang kepalanya. Berlanjut, akhirnya ketua kelasnya itu bilang, jangan bergerak kalau kalian gak ingin mati. Dan semua siswa yang masih bertahan hidup itu diam dan mulai mengamati situasi. Tiba-tiba saat mereka melihat di belakang mereka ada rumah tersebut, ada tombol. Jadi untuk bisa asumsi dari mereka itu, untuk bisa selamat dari permainan itu, mereka harus memencet tombol tersebut. Jadi dari situlah, selain ada tombol tersebut, itu juga ada timernya. Jadi sebelum timer itu habis, Daruma Sang itu harus ditekan tombolnya agar mereka bisa selamat. Dari situ saja saya pribadi melihat, wah seru nih, karena kan bagaimana bisa nggak orang yang selamat itu. Bagi pembaca manga, bagi para pencinta manga, itu nggak perlu khawatir, ada kabar gembira dari manga Kami-sama no Yutori ini, karena dia sudah tamat. Jadi yang namanya itu nunggu 1 minggu untuk baca manganya itu udah habis. Kalian bisa baca sampai tamat di waktu luang kalian. Waktu luang ya. Bagi kawan-kawan yang
kurang suka baca manga, di episode saya berikutnya saya akan coba untuk storytelling seperti yang saya lakukan sebentar tadi, untuk menceritakan sih bagaimana ketegangan, keseruan, kepanikan karakter utamanya ini untuk menghadapi cerita berikutnya atau tantangan-tantangan berikutnya. Spoiler lagi, tantangan berikutnya. Berarti siap itu ada yang lagi memang betul. Jadi kalau yang penasaran, cek video saya berikutnya. Untuk pencinta movie atau mungkin nggak pengen tahu sih gimana sih secara visual, bagaimana sih bentuknya kalau misalnya diperani oleh pemeran utamanya itu, kalian bisa nonton live actionnya Kamisama no Yutori. Itu udah keluar ya. Jadi sesuai dari manga itu diadaptasi langsung ke movie. Karena grafiknya itu terlalu mengerikan, jadi untuk ke anime itu mungkin agak sulit. Jadi langsung diadaptasi ke live action. Kalau saya lihat dari trailernya, itu dia kayaknya ngambil cerita dari Kamisama no Yutori yang pertama. Karena mungkin waktunya itu kan singkat tuh movie itu kan kisaran dari 1 jam 30 menit sampai yang paling lama itu 3 jam, seperti film Avenger Endgame. Jadi mungkin kan nggak bisa semua cerita dipadat-padatkan, sehingga cuman Kamisama no Yutori yang pertama aja yang dijadikan movie. Dan apalagi menurut saya itu mungkin nggak sama endingnya kayak yang pertama. Soalnya kan di manga yang pertama itu kan dia ada 3 chapter itu, Kamisama no Yutori yang pertama, yang kedua sama Zero tadi. Yang pertama ini gantung nih, dan chapter pertamanya itu berganti di Kamisama no Yutori yang kedua. Jadi nggak mungkin kalau cuma movie-nya satu aja, nggak ada part 2 nya, berarti itu dia ngambil cerita Kamisama no Yutori yang pertama. Tapi sih saya nggak nonton ya yang movie-nya, karena gini, pas awal-awal itu keluar itu saya udah tahu tuh manga tuh, cuman belum ada waktu untuk baca aja. Akhirnya kan berlalu lupa. Terus tiba-tiba ada lagi tuh muncul di Instagram trailernya. Jadi kan penasaran tuh. Biasanya kan kalau ada film live action yang bagus atau yang ada diadaptasi ke movie, biasanya manga itu bagus. Jadi kan saya inisiatif baca manganya aja langsung, karena saya yakin itu nggak akan bagus. Yang movie-nya pasti akan terputus dan nggak akan puas tuh nonton, ceritanya itu nggak akan lengkap. Jadi langsung deh baca manganya. Dari seperti yang saya baca di awal tadi sampai berapa minggu, 2 minggu saya baca, akhirnya baru tamat. Wah, itu sensasinya puas banget, nengok endingnya puas banget ya. Kadang kan ada beberapa manga yang endingnya itu kurang bagus ya, bukan kurang bagus sih, banyak yang nggak setuju gitu kenapa endingnya kayak gitu. Tapi nggak perlu khawatir kawan-kawan, menurut saya itu memuaskan, nggak kayak yang ya bisa dibilang AOT ya, kita nggak bisa sebut langsung ya gitu ya. Ya movie tadi itu yang terakhir. Jadi itu sih tergantung pada kawan-kawan pengen baca manganya, jadi itu lebih seru menurut saya pribadi. Mau baca storytellingnya bisa, di video saya yang selanjutnya akan saya buatkan. Saya itu kalau kawan-kawan pengen sih tahu aja gimana ceritanya, dan pengen lihat sih gimana sih dalam bentuk versi filmnya atau manusianya, bisa juga nonton yang movie. Itu keputusan ada di tangan kawan-kawan sekarang. Untuk saya pribadi, kalau di My Anime List ya, itu dia poinnya itu 7,5 sampai 7,6 lah. Yang pertama sama yang kedua. Kalau 7 itu udah lumayan bagus lah, maksudnya itu menarik. Kalau untuk saya pribadi itu saya kasih konten 8,0 karena saya puas banget dengan endingnya. Oke kawan-kawan, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, itu menurut saya pribadi saja. Tapi kalau kawan-kawan penasaran dan ingin baca, silakan baca. Setelah baca, silakan balik lagi ke video ini dan komen bagaimana sih menurut kawan-kawan, bagus nggak manga yang saya sarankan ini. Kalau misalnya bagus, kasih komen biar kita komunikasi. Jadi
kan saya lebih semangat lagi bikin video, lebih semangat lagi ngasih tahu ke kawan-kawan apa sih mang yang saya baca dan menurut saya itu menarik dan ingin saya bagikan kawan-kawan. Iya, oke, terima kasih sudah datang ke channel saya di video yang pertama ini. Semoga berlanjut lagi videonya. Ya, kalau misalnya kawan ingin support, nah kasih subscribe. Kalau nggak mau support ya nggak apa-apa, tapi kalau bisa support lah ya, soalnya kan udah saya buat video ya kan, udah saya utarakan gitu apa yang saya kasih tahu kan. Nah itulah, nah sama kasih tombol naik ke atas. Kalau misalnya kalian kurang suka, kasih aja tombol ke bawah, cuman kasih tahu di komen apa sih yang kurang ya saya bisa lebih berkembang. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah menonton, jaga kesehatan dan ya salam apa ya, salam manaka. Bye bye.